Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7, subtema 1 pembelajaran 6 mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui manfaat teknologi pangan, yang kedua, menghitung volume air tersebut, dan yang ketiga, memahami adanya perbedaan sifat dan kebiasaan setiap orang. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran 6. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edu ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya, mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Nah, bacalah teks bacaan berikut. Judulnya Cara Membuat Tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian, direndam selama 12 sampai 18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Melalui teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Sekarang, ayo berlatih. Amati teks pada paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini ya. Nah, lalu lengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu, seperti kata konsumsi, kedelai, teknologi, proses, dan suhu. Tempe merupakan salah satu makanan yang dapat diolah melalui teknologi pangan. Bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat silakan kalian isi ya. Nah, untuk kedua yang kosong silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang ayo mengamati.
Dayu, Lani, Udin, dan Edo, Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Nah, satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya, volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Sekarang ayo berlatih. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Mana volume air yang lebih banyak? Iya, benar sekali. Yang pertama yaitu yang ini. Lalu, selanjutnya volume air yang lebih banyak lagi yang ini. Yang ketiga, iya benar sekali, yaitu yang ini. Nah, selanjutnya baru yang ini, dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah yang ini, kita lingkari. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Bacalah teks bacaan berikut. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng. Rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula, Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak ingin memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika saja bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Sekarang diskusikan dengan temanmu mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari tiap orang. Nah, sekarang ayo menulis. Amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Misalnya,
muncul sikap tenggang rasa, berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, serta tidak mau bersatu. Tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut ini. Yang perlu ditiru, misalnya muncul sikap tenggang rasa, sedangkan yang perlu dihindari, misalnya perang antar suku bangsa. Lalu apalagi? Iya, memahami perasaan orang lain. Dan yang perlu dihindari adalah memicu pertengkaran. Untuk yang lainnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua membimbing Ananda untuk berdiskusi mengenai contoh-contoh sikap positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Terus belajar ya nak, tetap semangat. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.